Harus beli materai 12.000, terus ngantrinya panjang. Terus katanya harus dibeliin di situ. Acuan dari Kemensos, silahkan penerima KPM boleh belanja di mana saja. Nah, ternyata yang terjadi di lapangan, setiap Pemdes yang menyediakan. Kan kita pertama didata, udah didata kita menerima duit, dipotoken, udah dipotoken, terus pas mau pulang, dipulang dipegat, kita dipaksa suruh belanja, harganya 400. Ayeuna jual beli merasa dirugikan penerima manfaat dengan harga tidak sesuai. Biasa harga sekian, ayeuna jatuhnya melambung. Bon itu dari Gapoktan yang dipimpin oleh Pak Sekdes sendiri. Bahwa di dalam 2 poin tersebut diwajibkan si penerima manfaat harus membelanjakan terhadap kebutuhan sembako dalam artian karbohidrat, protein dan lain sebagainya. Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus mendorong percepatan pencairan bantuan sosial (Bansos). Salah satu langkah penting dalam upaya percepatan adalah penyaluran Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako secara tunai. Perubahan itu tertuang dalam Surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin, tanggal 18 Februari tahun 2022, nomor 592-6-BS-01-2-2022 tentang percepatan penyaluran bansos sembako (BPNT) secara tunai periode Januari sampai Maret tahun 2022. Seperti yang terjadi di Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 24 Februari tahun 2022 lalu, tak sedikit masyarakat mengeluh soal dengan syarat foto berlatar belakang rumah. Setelah mendapat uang tunai 600.000, diduga warga dipaksa untuk membelanjakan sembako kepada agen Gapoktan Karya Tani yang sudah disiapkan. Diduga kecewaan di kalangan masyarakat pun bermunculan saat tim investigasi mendatangi kantor Desa Cimerang di hari Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022, salah satunya Pak Cecep selaku Ketua RW 08 yang sempat tim investigasi wawancarai di salah satu ruang yang ada di kantor Desa Cimerang Kecamatan Padalarang. Karena anggaran ini dari BPNT yang kemarin beberapa hari ke belakang, acuan dari Kemensos, silahkan penerima KPM boleh belanja di mana saja. Nah, ternyata yang terjadi di lapangan, setiap Pemdes yang menyediakan 9 bahan pokok dan sebagian warga yang menerima KPM bahkan dibon sesuai pembelanjaan, nominal angka pembelanjaan, barangnya yang ada yang kurang, bahkan barangnya yang ada yang tidak menerima. Kalau sesuai dari bon acuan yang dari konsumen KPM itu, anak ada kok KPM itu warga Desa Cimerang penerima KPM, bonnya dari bon Gapoktan yang dianggap secara otomatis Gapoktan yang menyediakan barang. Nah, sedangkan KPM yang menerima Gapoktan itu seorang Sekdes, Ketua Gapoktan, berikut orang di Bumdes. Jadi saya selaku RW di Desa Cimerang, selaku Ketua RW di Desa Cimerang, penerimaan BPNT seperti ini tidak sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah desa atau pemerintah pusat. Nah, anggaran yang diturunkan oleh KPM beras 11.000 di jalan raya aja di grosir beras 9.500 itu kualitas bagus. Oh, jadi yang disediakan oleh Gapoktan ini menurut Pak RW itu lebih mahal? Yang lebih mahal. Sedangkan Gapoktan untuk pembantuan ke masyarakat. Sedangkan ini apa? Untuk pembantunya harga beras aja 11.000, jeruk 20.000, bonnya aja buat Gapoktan. Menurut menerima KPM ini ada MOU secara tertulis dan sempat di atas materai. Penerima KPM bantuan yang kemarin harus membeli yang sudah disediakan oleh Pemdes. Apabila mana penerima KPM tidak membeli yang disediakan oleh pihak Pemdes, bonnya bon atas nama Gapoktan, otomatis dia untuk berikutnya tidak akan mendapatkan bantuan lagi untuk kedepannya. Kalau harapan untuk Ketua Gapoktan dan Sekdes, saya yang
pemerintah desa itu profesional. Gapoktan, sekdes, di bumdes. Ternyata yang akomodir memberi sembako untuk warga masyarakat itu diarahkan oleh Gapoktan, dan juga warga Gapoktan. RW 8, 160 kakak bahkan bisa melebihi. Ya, di bor kacang hijau, datang kacang kedelai. Di bor udah ada data nota pembelanjaan dan sebagainya. Ternyata barangnya nggak ada yang menerima, bahkan ada yang kurang barangnya. Seperti misalkan kacang di bor udah ada, nota pembayaran udah beres. Yang menerima KPM nggak menerima kacang, nggak menerima telur. Saya secara pribadi harus ditindak secara tuntas, karena jangan sampai oknum-oknum di pemerintahan untuk fakir miskin dijegal sama orang-orang tersebut yang punya gaji, yang punya wewenang dan punya jabatan. Saya berharap kasus ini segera-segeranya ditindak. Di hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 tim investigasi pun mendapatkan kiriman video yang berdurasi 1 menit 11 detik melalui pesan WhatsApp yang diambil oleh salah satu ketua RW di Desa Cimerang. Sementara itu salah satu warga RW 15 mengatakan, untuk penerima BPNT jangan sampai dirugikan seperti sekarang ini. Yang penerima manfaat BMT jangan sampai dirugikan seperti sekarang ini. Pemerintahan di urang. Ayeuna jual beli merasa dirugikan penerima manfaat dengan harga tidak sesuai. Biasa harga sekian, ayeuna jatuhnya melambung. Bukannya membantu masyarakat, itu malah menekan masyarakat. Bapak dari RW mana, Pak? Saya sebagai dari warga RW 15 RT 1 menyampaikan aspirasi bagi yang penerima manfaat. Kasihan, itu dari pemerintah. Bapak merasa keberatan ya, Pak? Ya iya, tuh pendengarannya juga risih di kuping. Terima kasih Pak atas aspirasinya. Semoga Ya. Cimerang juara jadi bukti nyata ulah slogan Hongkua. Di hari berikutnya, Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022 tim investigasi pun ke lapangan kembali untuk mencari informasi dugaan tersebut, dan alhasil tim investigasi bertemu dengan beberapa ibu-ibu rumah tangga di wilayah RW 03 yang menjadi penerima manfaat BPNT gelombang ke-1 di Desa Cimerang. Ini tanggapannya. Izin Ibu, terkait permasalahan waktu penyaluran BPNT gelombang 1, apa Bu yang dikeluhkan dari pihak masyarakat? Dikeluhkan ya harus datang ke desa ngantri, terus harus beli formulir, harus beli materai 12.000, terus ngantrinya panjang, terus katanya harus dibeliin di situ. Ibu waktu itu mendapatkan berapa? Dapat 600.000 600. Itu yang harus dibelikan sembako itu dari pihak mana, Bu? dari desa. Dari pihak desa. Ya. Dipaksa, Pak. Oh, dipaksa. Dipaksanya seperti apa, Bu? Bisa Dipaksanya seperti itu. Tuh dihalangin jalannya gitu mau ke Di pulang. jalan. pas mau keluar. Iya, pas mau pulang. Uangnya mana gitu. Terus saya mau ngomong buat ongkos sekolah nggak boleh. Nah, itu yang Saya ngomong buat ongkos sekolah nggak boleh gitu. nggak boleh. Kalau itu Bu, dari bahan sembako itu apa aja Bu yang Ibu terima, Bu? Dari Beras 20 kilo ya. 20 kilo, daging 2 kilo. Itu nanti jeruk 2 kilo. Udah segitu. Kacang yang kacang mah berapa? 400.000. 400.000. Kentang. Oh, totalannya 400.000. Ya, kentang sama Ya, telur. tapi enggak sekaligus ada. Ibu sampai Besoknya. 3 kali balikan sampai 3 kali habis naik ojek. 57.000 naik ojek bolak-balik. Naik ojek. Oh, jadi Ya. pas waktu pembagian itu bahan sembakonya nggak di waktu Komplit. waktu Nggak semuanya. Komplit. Nggak semuanya. Ada yang udah. Ada beras, Terus sama- ibu balik ke sana besoknya jeruk, nggak ada, daging. tutup. Terus kehabisan katanya. Terus balik lagi hari Sabtu tutup. Balik lagi ojek sampai habis 57.000. Dapoktan kan lain perusahaan. Dapoktan Karya Tani. Oh, Gapoktan Karya Tani. Ya. Tapi kalau hasilnya Bu, kalau dari harga yang dari Bon Gapoktan Karya Tani ini Bu ya, Iya. harganya menurut Ibu lebih murah dari warung biasa tetangga Ibu atau dari Gapoktan? Lebih murah dari warung biasa, Pak. Biasanya kalau di warung biasa berapa Bu? Biasanya di warung biasa telur juga berapa, Teh?
Beli warung biasa makan 22 beras teh yang 11.000 yang teh sebelum yang bagus. Itu yang ini mah yang Kalau ini mah berasnya putih, tapi nggak enak gitu. dingin gitu. Dingin, Nggak ada rasanya. rasa dingin. Izin Ibu, yang kemarin waktu gelombang ke-1 mendapatkan BPNT-nya, keluhannya apa Bu dari Ibu? Pertama harus foto rumah. Ibu kan rumah juga ngontrak. Terus harus ngeprint dan ke tukang fotokopi, disetorkan ke desa. Ibu waktu itu mendapatkan uang berapa Bu? 600. 600. Itu ada pemotongan atau harus dibelikan belanja ke sembako Bu? Diharuskan dibelikan 400. Udah dibagi uang di meja pertama, di meja kedua udah disiapkan ini harus dibeli Bu, 400.000 harus dibelikan. Itu Bu, itu Bu yang menyebutkan harus dibelikan itu sama siapa Bu? Boleh tahu nggak? Sama pegawai desa. Siapa? Yang PKL. Oh yang PKL. Yang PKL. Jadi kan kita pertama didata, udah didata kita menerima duit, dipotokeun, udah dipotokeun, terus pas mau pulang, dipulang dipegat, kita teh dipaksa suruh belanja, harganya 400. Nah, cek abdi teh belanja, nya cenah Bu 400, cenah itu. Kalau seumpama ibu nggak dibelanjain, cenah nanti nggak di ramah ibu, cenah dihapus, nggak akan dapat lagi bantuan lagi gitu. Oh, katanya gitu. Ibu ada waktu penerimaan bantuan ini, waktu ke Ibu semua totalan barang-barangnya ada langsung atau di beberapa hari kemudian ada barang lagi? Enggak langsung di 2 hari kan. Ada yang 3 hari. Sama daging sama jeruk. Yang pertama apa aja Bu? Daging, jeruk, sama beras, 3 macam. Terus hari berikutnya Bu? Besoknya kan ke sana lagi. Nggak ada, katanya belum datang barangnya. Terus ke besok lagi pas hari Sabtu kan libur. Hari Minggu tutup. Tahap pas hari Senin kadang-kadang nggak dapat telurnya kan ya besok lagi. Jadi ayo diundur-undur jadi gitu. Siap-siap. Ibu dari pihak ibu-ibu semua, dari khususnya warga RW 03 ya Bu, ada harapan nggak Bu untuk ke pemerintahan desa? Bantuan yang kedua Seperti untuk itu aja. semua warga gitunya minta bantuan uang cash lah gitu. Jangan dipotong jika kamari pemaksaan belanja gitu. Oh jadi seperti kayak gelombang kedua itu ya? Yang gelombang kedua yang kamari kan gelombang kedua mah kamari kan langsung ke kantor pos. Ya nanti lamun yang kamari dapat gelombang hiji kan kep cuma mah dapat deui, hayangnya mah ke pos we gitu jika yang usaha gelombang kayak gelombang kedua. Usah beli formulir. Ketua RW 03, Desa Cimerang Padalarang, membenarkan adanya laporan dari warganya terkait dugaan ada oknum Pemdes yang mengarahkan pembelian sembako ke Gapoktan Karya Tani tersebut. Ini tanggapannya. Ya Pak, alhamdulillah. Waktu pembagian yang pertama itu, warga banyak yang komplain kepada saya setelah dibagikan surat panggilan bantuan BPNT yang pertama. Ternyata tidak sesuai yang diharapkan oleh penerima manfaatnya itu Pak. Yang tidak sesuai itu yang dimaksud, saya dapat instruksi dari Pak Kadesnya sendiri bahwa ini pembagian BPNT yang pertama itu berupa uang tunai 600.000. Nah makanya diadakan di desa, nggak di kantor pos. Setelah itu warga nanyain juga, kenapa Pak RW di desa saya disuruh belanjain 400.000. Nah akhirnya saya menanyakan lagi ke pihak yang membagikan surat itu. Ternyata katanya itu bon itu dari Gapoktan yang dipimpin oleh Pak Sekdes sendiri gitu Pak. Nah, dalam pembelanjaan itu warga bilang ke saya waktu itu kronologisnya uang tetap dikasih 600.000 diterima sama si penerima manfaat. Cuman pas keluar dari pembagian itu, pas di pintu depan pintu gerbang itu dikasih bon, yaitu bon Gapoktan. Disuruh belanjakan katanya Pak nih 400.000. Nah,
saya mau nggak mau katanya ada ancaman gini juga, kalau tidak dibelanjakan nanti ke depannya nggak akan dapat lagi bantuan, nah gitu menurut informasi warga ke saya. Nah akhirnya ya diikutin lah belanja itu. Kirain saya waktu itu pas belanja itu hari itu selesai. Besoknya ada warga lagi Pak ke saya mengadu, kenapa Pak ini tidak, katanya nggak komplit. Baru keterima daging, jeruk, sama kentang. Nah, untuk masalah telur dan kacang belum keterima. Akhirnya nanti saya informasikan lagi, kata saya teh, ke yang terkait. Nah, akhirnya ada kabar besok atau sorenya. Pas begitu waktu itu, udah 1 hari nggak berhasil, 2 hari juga ada waktu libur, 3 harinya juga pas hari Minggu, akhirnya ada yang hari Senin. Ya dikatakan mah ada yang sore itu mendapatkan, besoknya tidak berhasil, besoknya lagi ada yang berhasil, akhirnya sampai kemarin. Alhamdulillah sampai tuntas. Itu walaupun tertunda berapa hari tuh, katakanlah 4 hari ya. Nah, alhamdulillah, makanya saya, aduh gimana ini, sebelumnya kata saya jadi bingung Pak, ini teh, silakan warga ngedesak kepada saya gitu. Ya setelah itu ya alhamdulillah walaupun lambat juga teratasi, cuman yang bikin pertanyaannya itu warga teh aneh. Pas kemarin ada pembagian tahap yang kedua, direncanakan itu pembagian di kantor pos, walaupun itu beritanya dadakan jam 9:30 malam. Nah akhirnya dilaksanakan juga waktu hari kemarin tanggal 2, pembagian di kantor pos berbentuk uang 600.000. Kata saya ditanya lagi, ini ada paksaan lagi nggak untuk belanja? Alhamdulillah Pak RW, di kantor pos nggak ada paksaan untuk belanja. Silahkan mau dibelanjakan untuk sembako, warungnya pun bebas, tidak ditekankan untuk dimanapun, katanya gitu. Begitu Pak. Izin Pak, kalau menurut warga sendiri Pak, kalau dari kualitas BPNT sendiri ini sama harga kualitas gimana, lebih bagus belanja ke warung yang terdekat atau dari Gapoktan Tani sendiri? Nah masalah itu saya juga ya alhamdulillah pernah saya tanya ke warganya juga. Akhirnya dia juga tidak sesuai. Beliau itu warga saya itu tidak sesuai. Ini gimana kata saya, harganya sesuai nggak dengan yang diadain sama orang Gapoktan? Kata saya kan gitu. Waduh Pak, enggak jauh atuh Pak. Harga di warung aja, harga beras yang 11.000 itu udah mantap, udah putih gitu kan. Apalagi yang seperti model daging, terus apa lagi yang itu ya kentang dan lain-lainnya. Nah ini seperti kacang hijau juga ini meleset Pak. Di catatan bon itunya kacang hijau, tapi yang diterima kacang kedelai. Walaupun itu ya nggak tahu lah berapa gramnya itu, saya nggak ngerti, yang saya soalnya nggak terima kan warga gitu kan Pak. Ya kalau segi beras aja udah jauh katanya gitu, kalau menurut laporan dari warga Pak. Ya jelas itu Pak. Kalau masalah terkait ke pihak pemerintahan, ya saya berharap jangan sampai miskomunikasi lah, jangan ada yang diintimidasi gitu sepihak gitu Pak. Pokoknya harus ya kebersamaan. Walaupun kalau sepertinya contoh kalau laporan dari atas sepertinya A ya A aja langsung gitu ke bawahnya. Jangan sama kayak gini. Dari pihak kepala desanya saya langsung nelpon nggak ada pemberitahuan ada pembelanjaan. Nah sementara ini langsung ada pembelanjaan secara paksa, itu aja Pak. Untuk memastikan dugaan kejanggalan yang disangkakan pihak beberapa masyarakat tersebut, tim investigasi tabloid pilarpos.com di hari yang sama mencoba mendatangi Ketua Gapoktan Karya Tani di kediamannya yang beralamat di Jalan Ciluncat, Desa Cimerang, untuk dikonfirmasi terkait adanya dugaan tersebut. Namun setelah tim investigasi sampai di rumah kediaman Ketua Gapoktan Karya Tani, tidak membuahkan hasil. Menurut informasi dari istri Ketua Gapokta sedang ada keperluan di luar. Namun pada hari ini, Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022, tim investigasi mencoba mendatangi kantor Desa Cimerang dan menghubungi kembali
Pihak sekretaris desa yang disangkakan sekaligus ketua Gapoktan Karya Tani, dan alhasil tim investigasi pun membuat janji setelah waktu sholat Jumat untuk bertemu dan memberikan konfirmasi atas dugaan kejanggalan terkait pembagian BPNT tersebut. Ini tanggapan yang diduga ketua Gapoktan Karya Tani sekaligus sekretaris desa Cimerang. Izin Pak Sekdes, terkait pembagian BPNT yang gelombang 1 itu tertanggal berapa Pak Sekdes dan mekanismenya seperti apa ya? Tolong dijelaskan Pak Sekdes. Pembagian itu tanggal 24. Kami mendapatkan informasi itu malamnya malam tanggal 24. Terutama informasi dari pihak Gapoktan yang menerima telepon untuk membantu menyiapkan beras dengan dasar alasan untuk pemberdayaan di lingkungan. Itu saja, dan besoknya pada saat saya masuk ke desa, masyarakat sudah banyak dan termasuk juga bahan-bahan seperti di situ ada yang diterima oleh pihak penerima BPNT, ada beberapa bahan-bahan yang sudah disiapkan dan kami juga tidak tahu siapa yang mengirimnya. Dengan ada telur, ada kacang, bahkan kacang terlambat dan telur terlambat. Yang datang duluan itu daging dengan jeruk yang datang duluan itu. Daging dengan jeruk. Nah, daging dengan jeruk datang duluan. Kalau ya betul, daging dengan jeruk datang duluan. Terus saya tanya kepada yang melaksanakan pembagian, ini teknisnya seperti apa, yang dibagikan uang. Terus diberikan penjelasan dan saya lihat di situ ada surat pernyataan STPJM kalau tidak salah, surat pernyataan si penerima BPNT bahwa di dalam 2 poin tersebut diwajibkan si penerima manfaat harus membelanjakan terhadap kebutuhan sembako dalam artian karbohidrat, protein dan lain sebagainya. Dan ada poin 2 kalau tidak salah yang mana menyatakan di situ bahwa si penerima harus betul-betul dibelanjakan terhadap kebutuhan bahan pokok, dan apabila tidak dibelanjakan di situ ada redaksi yang menyatakan bahwa harus siap dikeluarkan kalau tidak salah dari data penerima. Itu yang bikin bukan desa, yang bikin bukan kecamatan. Yang lihat saya di bawahnya itu ada Direktorat Jenderal kaitan dengan masalah ini gitu. Nah, saya lihat juga di situ khawatir ada memang situasi yang masyarakat tidak dibelikan sesuai dengan STPJM yang mereka tanda tangani di atas materai. Dan saya melihat juga mungkin dari situ juga perlu adanya pembuktian atau bagaimana lah dengan sistem belanjanya. Kami juga tidak paham karena tidak tahu dari awal. Karena yang saya lihat itu juga juklak juknisnya itu tanggal 22 sih, sangat kayaknya sih sangat segera karena ini namanya percepatan. Dengan hal tersebut kami dari pemerintah desa juga sangat berharap ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kami sempat tanya kalau melihat dari STPJM sehingga kayaknya perlu ada bukti pembelanjaan. Makanya karena memang di waktu itu tidak ada, secara spontan kami meminta bantuan kepada pihak Gapoktan untuk memberikan bon supaya bisa dipergunakan masyarakat dalam hal mempertanggungjawabkan sesuai dengan STPJM itu saja. Dan itu sama sekali tidak ada paksaan, karena kalau tidak salah ada sekitar 80 penerima KPM yang tidak belanja di situ. Ada sekitar 80, jadi tidak ada pemaksaan intervensi. Jadi kami juga dan saya langsung dengan Pak Kades menyampaikan bahwa hanya sebatas membacakan STPJM kepada masyarakat, pengertiannya seperti itu untuk bisa dipahami secara bersama-sama gitu. Siap. Mendapatkan informasi di lapangan bahwa si penerima manfaat setelah mendapatkan uang ada beberapa oknum di pihak desa yang mengarahkan untuk belanja ke Gapoktan. Itu betul atau tidak Pak Sekdes? Kebetulan Gapoktan tidak berjualan di sini. Yang setahu kami Gapoktan hanya diminta malamnya, minta untuk beli beras itu saja sudah. Jadi untuk pembelanjaannya di sini bukan Gapoktan yang menyediakan, karena dari Gapoktan kami di Gapoktan Desa Cimerang itu hanya ada beras, tidak punya komoditi lain. Tidak ada sumbernya harus dari mana. Seperti itu. Materai harus dibayar itu betul atau tidak Pak Sekdes? Saya kurang tahu, karena setelah waktu itu saya cuma secara spontan minta bantuan kepada Gapoktan untuk menyiapkan bon, karena memang kasihan masyarakat perlu ada bukti pembelanjaan. Saya langsung berangkat Musrembang ke kecamatan. Saya tidak mengikuti sampai selesai. Itu saja. Oh, siap Pak Sekdes. Pak Sekdes, menurut informasi apakah benar atau tidak ketua Gapoktannya itu sendiri bahwa Pak Sekdes sendiri? Ketua Gapoktannya dulu betul saya.
Sekarang begitu saya dilantik menjadi perangkat desa, secara otomatis menunggu masa jabat akhir Gapoktan sampai 2023, sehingga untuk ketua Gapoktan secara PLT kan sudah pada bendaharanya. Sudah ya? Ya. Secara di birokrasinya berarti? Ya, betul. Dan itu sudah disepakati dengan BP3K yang punya korelasi dengan hal ini. Ya, harapan kami tidak ada pemerintah desa yang tidak ingin membantu masyarakatnya. Sehingga dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa secara spontan kami juga menerima informasi itu, dan dikhawatirkan karena adanya STPJM, kami juga mencoba untuk mengkaji bahwa di situ memang ada sebuah perjanjian yang ditandatangani di atas materai oleh masyarakat, sehingga kami mencoba untuk membantu itu saja, memfasilitasi itu saja. Kalaupun memang terkait dengan intervensi sama sekali tidak ada, dan kami hanya membacakan itu, menjelaskan itu, dan kalau memang ada kekurangpuasan atau ketidaksepahaman dengan masyarakat, mohon maaf, ini menjadi sebuah evaluasi kami untuk ke depan. Tapi kami mohon kepada masyarakat percaya bahwa pemerintah Desa Cimarang semata-mata hanya ingin membantu masyarakatnya, seperti itu. Dan kalau memang kemarin juga sudah ada kejadian seperti itu, dikhawatirkan ada hal-hal yang memang tidak diharapkan lagi terkait dengan miskomunikasi dengan kegiatan ini, makanya kami meminta untuk hal ini diberikan langsung oleh pihak PT Pos sesuai dengan mungkin juknis-juknisnya ya. Kami juga akan belum baca secara utuh itu, karena memang itu menerimanya juga di tanggal 23 kalau tidak salah. Kalau yang terkait yang udah pembelian ke Gapoktan ini sendiri, katanya menurut narasumber di situ enggak langsung hari itu juga dikirimnya. Ada beberapa item komoditi yang di esok lusa gitu. Betul atau tidak Pak Sekdes? Ya makanya sampai munculnya bon Gapoktan itu, kami melihat pada saat data desa tadi disampaikan, masyarakat sudah banyak dan sudah melakukan transaksi, tetapi ada keterlambatan barang waktu itu. Kalau tidak salah telur sama kentang yang terlambat datang dan kacang. Sehingga untuk memudahkan transaksi, saya melihat ini bagaimana bon tidak ada dari pihak yang mengirim barangnya, maka kami berinisiatif membeli bon dari warung supaya sebagai tanda saja bahwa ini yang ada, ini yang belum datang. Nah, karena kalau setelah dikaji lagi dikhawatirkan nanti ada oknum yang menyalahgunakan bon yang dari warung, sehingga perlu adanya bon yang betul-betul ada legalitasnya, sehingga kami meminjam dari Gapoktan semata-mata untuk membantu masyarakat. Ya. Gitu. Siap. Izin Pak Sekdes, kalau yang terjadi di banyak media sosial di situ bahwa pemerintahan desa khususnya Gapoktan sendiri dari bonnya di situ ada kacang hijau, tapi nyatanya turun ke lapangan itu kacangnya kacang kedelai. Itu betul atau tidak Pak Sekdes? Terkait itu kami juga belum lihat persis ya, karena tadi disampaikan begitu saya berangkat musrenbang full saya ada kegiatan di kecamatan. Tetapi kalaupun memang benar ada, mungkin kami akan coba nanti cross check ke pihak yang menyuplai barangnya, tapi mudah-mudahan kami bisa komunikasi gitu, karena ini teleponnya langsung ke pihak Gapoktan meminta beras itu saja. Jadi Gapoktan tidak menjual langsung ke masyarakat, tapi diminta oleh pihak yang pengadaan barangnya gitu. Oke, terima kasih Pak Sekdes.